Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rudianto Surbakti. Saya adalah dosen di Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Sipil yang berhome base di D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah yang pertama adalah Mekanika Tanah 1, Mekanika Tanah 2, Pondasi 1, Pondasi 2, dan Metode Pelaksanaan Bangunan. Semua mata kuliah yang saya ajarkan ini sangat linear dengan program ilmu pendidikan yang saya tempuh dari jenjang D3, S1, dan S2, di mana program ilmu yang saya tekuni dari D3, S1, dan sampai S2 adalah teknik sipil dengan konsentrasi geologi teknik. Mata kuliah pokok saya adalah Pondasi 2 yang diajarkan pada semester 5 di program studi D3 Teknik Sipil dan D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari pondasi berkaitan dengan jenis-jenis pondasi, metode pelaksanaannya, daya dukung pondasi dalam pada ujung dan selimut tiangnya. Mata kuliah ini juga membahas tentang daya dukung pondasi pada berbagai jenis tanah yang berbeda karakteristiknya, potensi penurunan pondasi yang terjadi, serta perbedaan penurunan yang terjadi pada tiang pancang tunggal dan tiang pancang yang dibangun secara berkelompok. Mata kuliah ini memberikan mahasiswa kemampuan untuk menganalisis dan menghitung daya dukung pondasi dalam, serta melakukan evaluasi terhadap desain pondasi yang diterapkan di konstruksi. Adapun bahan kajian ataupun materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama adalah metode pelaksanaan pada pondasi dalam, yang kedua adalah analisis daya dukung pondasi pada tanah granular, yang ketiga adalah analisis daya dukung pondasi pada tanah kohesif, lalu yang keempat adalah CBL pertama, yang mana mahasiswa diminta untuk menyelesaikan kasus pada proyek dengan menggunakan data-data laboratorium. Yang kelima adalah ujian tengah semester, lalu yang keenam adalah pengujian SPT dan CPT di lapangan. Yang ketujuh adalah analisis daya dukung pondasi dengan menggunakan data SPT dan CPT. Yang kedelapan adalah analisis daya dukung pondasi berdasarkan uji Kalian-Ring dan PDA test di lapangan. Yang kesembilan adalah analisis penurunan pada pondasi tiang tunggal dan pondasi grup. Lalu yang terakhir, yang ke-10 adalah CBL 2, di mana mahasiswa diminta untuk melakukan perencanaan daya dukung pondasi dalam menggunakan data-data pengujian SPT dan CPT. Materi pembelajaran ini disajikan dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai 7 adalah proses belajar mengajar, pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, pertemuan 9 sampai 15 adalah belajar dan mengajar, serta pertemuan terakhir yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan metode CBL atau Case Based Learning, di mana mahasiswa akan diajarkan untuk menganalisis untuk memecahkan kasus nyata di dunia konstruksi. Kasus yang didasarkan pada situasi atau kejadian nyata dengan mengambil data-data aktual di proyek-proyek pembangunan gedung, jalan, ataupun jembatan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Sebelum perkuliahan dimulai, materi-materi pembelajaran ini sudah saya unggah di sistem pembelajaran online yaitu Sipadi Polmed, di mana mahasiswa dapat mengakses materi-materinya 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan tatap muka dengan metode diskusi dan tanya jawab, pemecahan kasus-kasus proyek di lapangan, latihan dan kuis untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang mata kuliah ini. Untuk asesmen pembelajaran ini sudah mengadopsi peraturan akademik di Politeknik Negeri Medan dengan uraian sebagai berikut, di mana tugas dan latihan bobotnya adalah 50%, ujian tengah semester adalah 20%, dan ujian akhir semester adalah 30%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah ini. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Pondasi 2 pertemuan ke-10 dengan judul materi Menghitung Daya Dukung Pondasi Menggunakan Data NSPT yang dilakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan rekayasa pondasi 2 dengan judul daya dukung pondasi dari data MSPT, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi nilai daya dukung pondasi berdasarkan data yang diperoleh dari pengujian MSPT di lapangan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis daya dukung pondasi dan potensi-potensi kerusakan dari data MSPT yang kita peroleh. Lalu yang ketiga, mahasiswa nanti diharapkan mampu mengetahui daya dukung pondasi yaitu pondasi tunggal dan pondasi group file. Nah, saya ingin bertanya kepada mahasiswa, silakan nanti siapa yang bisa menjawab. Yang pertama adalah ketika misalkan kita punya pondasi, kemudian pondasi itu daya dukungnya itu tidak tercapai, kira-kira potensi bahaya apa yang diperoleh dari bangunan ini? Silakan siapa yang mungkin bisa menjawab, kira-kira potensi kerusakan atau bahaya apa atau risiko apa yang kemungkinan terjadi kalau misalkan kita membangun bangunan dengan daya dukung pondasinya yang rendah. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Silakan, Ribun berdiri, silakan sampaikan pendapatnya. Ketika daya dukung pada pondasi melemah, bangunan bisa amblas atau runtuh. Oke. Kita dapat poin satu. Yang lain ada yang bisa menyampaikan pendapatnya lagi? Silakan, Reza. Mungkin silakan Reza. Kira-kira kalau misalkan pondasinya daya dukungnya tidak tercapai, kira-kira apa efeknya? Ada penurunan sebagian ataupun keseluruhan dari bangunan, Pak. Jadi nanti mungkin runtuhnya juga bisa. Oke. Berarti ada dua poin besar ya. Yang pertama itu adalah terjadinya settlement, yang kedua itu adalah terjadinya keruntuhannya. Oke, kita bahas dulu yang pertama sebelum kita masuk ke yang lain. Oke, yang pertama, risiko jika daya dukung tidak tercapai, yang pertama itu adalah terjadinya penurunan pondasi atau settlement yang berlebihan. Itu yang tadi disampaikan oleh Reza, yang mana dampaknya adalah lantai dan atap tidak menjadi rata, retak di bagian dinding dan plat bangunan, pintu dan jendela sulit untuk dibuka. Jadi sering kita lihat kadang-kadang di bangunan-bangunan perumahan, begitu kita lihat kok tiba-tiba ada keretakan gitu. Nah, biasanya keretakan itu terjadi karena adanya penurunan pondasi. Lalu yang kedua adalah penurunan yang tidak merata atau differential settlement. Nah, yang mana ini juga bisa dampaknya adalah retak diagonal pada dinding bata, kolom dan balok mengalami distorsi, lalu resiko runtuh parsial. Itu yang sering kita lihat di menara Pisa. Nah, menara Pisa itu sebenarnya yang terjadi itu adalah differential settlement yang terjadi pada pondasinya. Lalu yang ketiga, ini tadi yang disampaikan oleh Rimbun tadi, yang mana terjadinya keruntuhan pondasi atau bearing capacity failure, yang mana pondasinya bisa ambles, bangunan roboh atau miring ekstrem, lalu ada risiko korban jiwa. Sedangkan ada juga tilting ya, tilting ini juga terjadi karena differential settlement yang terjadi tadi. Lalu ada kerusakan struktural atau kegagalan total bangunan. Ini sudah masuk dalam kategori yang sangat ekstrim. Oke, kalau begitu kesimpulannya adalah kita harus memperhitungkan daya dukung pondasi yang benar untuk menjamin tidak terjadinya kegagalan konstruksi. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Selain MSPT, coba sebutkan kira-kira pengujian apa yang kita lakukan di lapangan untuk menghitung atau untuk merencanakan daya dukung dari pondasi. Silakan, Rafli. Selain SPT, kita bisa menggunakan data borlog, data sondir. Itu saya tahu itu. Jadi setidaknya ada dua. Yang pertama itu adalah SPT ya. SPT Standard Penetration Test, lalu CPT Count Penetration Test atau sering kita sebut dengan sondir. Lalu yang ketiga tentunya adalah data laboratorium. Nah, yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah daya dukung menggunakan Standard Penetration Test.
dari pengeborannya, kemudian ini adalah tebal perlapisannya, kemudian tanda ini adalah elevasi permukaan air tanahnya, lalu ini adalah gambaran dari tanahnya sendiri, jenisnya, konsistensinya, kepadatannya, warnanya dan lain-lain itu akan kita peroleh di data ini. Kemudian di sini ada grafiknya, lalu di sini ada tulisan N1, N2, lalu N3, lalu ada nilai NSPT. Nah, pertanyaan berikutnya, coba Rasika, coba kamu sampaikan. Untuk menghitung nilai N aktual ini diperoleh datanya dari mana? Dari video tes. Oke. Kalau tidak tahu, silakan sampaikan tidak tahu ya. Oke. Yang pertama di sini ada tulisan N1, lalu ada N2, ada N3, lalu ada NSPT. Ini adalah nilai dari NSPT tadi. Nah, ini nilai N1 itu adalah jumlah pukulan yang dibutuhkan untuk memasukkan alatnya ini ke dalam tanah sejauh 15 cm. Jadi N1 itu adalah jumlah 15 cm yang pertama. Lalu N2 itu adalah 15 cm yang kedua, N3 itu adalah 15 cm yang ketiga. Sedangkan NSPT adalah nilai N yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah dari mana nilai N ini? Ada yang tahu? Dari perlawanan tanah sendiri Pak, pada saat si kon itu masuk dalam tanah. Oke, pastinya NSPT itu adalah nilai perlawanannya. Dan ini jadi gini, NSPT adalah nilai NSPT adalah jumlah pukulan tiang konnya itu sebanyak 30 cm. Jadi kalau tadi ini adalah 15 cm, ini 15 cm, ini adalah 15 cm, maka nilai NSPT itu adalah penjumlahan antara N2 dengan N3. Jadi bisa dibilang NSPT sama dengan N2 ditambahkan dengan N3. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak N1-nya tidak kita perhitungkan? Karena kondisi N1 itu adalah kondisi tanahnya waktu itu masih jelek. Jadi bayangkan, kita lakukan pengeboran seperti ini, kita bor misalkan sampai kedalaman 2 meter. Ini kan kondisi tanahnya di bawah itu kan masih lumayan hancur. Nah, kemudian kita pukul sampai dia turun 15 cm. Artinya kondisi tanah yang ada di bawah tadi di pukulan yang pertama, ini misalkan kita lakukan pengeboran sampai di sini, lalu 15 cm yang pertama ini kan tanahnya lumayan terganggu kan, akibat dari terjadi pengeboran di atas. Lalu ada 15 kedua, ada 15 ketiga, inilah yang kita gunakan. Kenapa? Karena kondisi dua lapisan ini tidak terganggu. Itulah sumber dari nilai NSPT, yang mana nanti inilah yang menjadi sumber dari semua hitungan-hitungan yang kita kerjakan gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Nah, jadi ini tadi keterangannya ya. Jadi nilai yang kita gunakan itu adalah nilai NSPT yang ada di paling ujung. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin merencanakan pondasi atau menghitung nilai daya dukung pondasi, baik dalam penelitian atau di proyek nantinya, yang kalian butuhkan itu adalah data ini. Cari lembaran ini, namanya drilling lognya. NSPT-nya di ujung tiang. Jadi kalau misalkan kita ketahui daya dukung dari pondasi itu kan ada dua. Yang pertama itu dari ujung atau kita sebut dengan QB, lalu yang kedua itu adalah dari selimut atau kita sebut dengan nilai QS. Q selimut dan Q ujungnya. Makanya ketika kita menghitung ini, maka yang kita perhatikan itu adalah nilai NSPT di ujungnya. Makanya nanti kita akan cek di sini nilai daya dukung di sepanjang di sekitar ujungnya ini. Ini berapa nilai NSPT-nya? Inilah yang kita gunakan untuk menghitung daya dukung ujung. Sedangkan untuk menghitung daya dukung selimutnya, kita akan gunakan nilai N, yang mana ini adalah yang terjadi di sepanjang tiang atau yang ada di seluruh selimut dari tiangnya ini. Nah, itu adalah nilai N yang kita gunakan. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua,
Untuk menghitung nilai, kalau misalkan kalian punya fondasi yang bentuknya seperti ini, kalau fondasi di sini, yang kita perhitungkan itu adalah nilai NSPT di sepanjang ini, yang mana dia 8 diameter di sini, lalu di sini adalah 4 diameter. Ada yang tahu kira-kira kenapa harus diperhitungkan 8 diameter ke atas dan 4 diameter ke bawah? Kira-kira ada yang tahu? Atau ada yang mau bertanya? Kenapa kira-kira? Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu ya. Tidak tahu? Oke, gini. Ketika kita melakukan pemansangan fondasi, maka sebenarnya yang menahan ujungnya itu adalah bukan di sini saja, tetapi di sepanjang ini. Jadi bentuknya seperti tetesan air. Jadi sebenarnya yang akan menahan atau bebannya itu akan ditransfer ke tanah yang di sekitarnya ini. Sehingga yang kita perhitungkan itu adalah 4 diameter dari sini, yang mana ini menurut teorinya yang terganggu itu adalah 4 dari diameter, lalu 8 diameternya ke atas. Sehingga rata-rata dari NSPT inilah yang kita perhitungkan di sini, NB. Kemudian untuk N ujungnya, untuk N selimutnya, di N selimutnya yang kita perhitungkan itu di masing-masing kedalaman di semuanya. Itulah yang kita gunakan sebagai NS-nya. Oke? Sampai di sini paham kan ya? Nah, itu tadi menurut terjadi. Kemudian ada rumus menurut metode Meyerhof. Ini bisa kalian lihat di buku kita, yaitu Principle of Foundation Engineering yang X edition ya, yang terbitan dari Braza M-Das. Yang mana di situ disebutkan nilai daya dukung ujung tiang adalah QB dikalikan dengan AB. AB ini adalah luas penampangnya. Kalau misalkan kita punya fondasi bentuknya seperti ini, tentu saja dia akan punya penampang. Inilah yang disebut dengan AB-nya. Kemudian dikalikan 38 dikalikan dengan nilai NSPT rata-rata, dikalikan L per D. L itu adalah panjang tiang yang dipenetrasi, kemudian D-nya itu adalah diameter tiang, dan harus lebih kecil dari 380 N dikalikan dengan AB. Artinya, begitu kalian nanti melakukan perhitungan di sini, mana nilainya yang paling kecil, itulah yang kita gunakan. Ya. Jadi yang kita gunakan nanti adalah dari ini atau ini, mana yang paling kecil nilainya. Lalu untuk menghitung nilai daya dukung selimutnya adalah sigma P dikalikan dengan delta L dikalikan dengan Fs. Sigma P itu adalah jumlah dari keliling tiang pancangnya dikalikan dengan panjang tiang pancang yang kita tinjau dikalikan dengan faktor selimutnya, yang mana nilai Fs-nya itu adalah 1/50 dikalikan dengan sigma R dikalikan dengan N. Jadi gini, kalau misalkan saya punya fondasi seperti tiang pancang bentuknya seperti ini, yang mana dia tertanam di berbagai beberapa lapisan tanah. Oke. Ini per 2 meter dia memiliki nilai NSPT. Kemudian lapisan tanahnya kita bagi 3. Misalkan di sini adalah clay, misalkan di sini adalah sand, kemudian di sini adalah sandy clay. Misalkan di sini kedalamannya misalkan kita anggap 5, di sini 10, misalkan di sini misalkan 15. Maka yang dimaksud di sini delta L itu adalah ketebalan lapisannya. Jadi gampangnya seperti ini. Berapa nilai daya dukung dari selimut tiang pancang ini? Yang pertama adalah luasan dari selimutnya ini. Kalau misalkan ini kita keluarkan kemari kan bentuknya seperti ini ya. Jadi yang kita perhitungkan itu adalah luasan dari selimut ini. Kalau luasan dari selimut berarti nilainya adalah delta L dikalikan dengan P kan, yaitu keliling dari tiang pancangnya dikalikan dengan tingginya. Itu adalah luasan dari tabung. Itulah yang asalnya
P dikalikan dengan delta L. Sedangkan yang koefisien daya dukung selimutnya itulah kita sebut dengan nilai Fs. Lalu kenapa misalkan kita sebutkan tambahkan nilai delta di depan? Ini kan ada 3 lapis, ada lapisan pertama, kedua, ketiga. Tinggal kita tambahkan di sini sigma. Artinya yang kita hitung di sini ada lapisan 1, ada lapis 2, ada lapis 3. Sehingga ini masing-masing punya delta L P Fs, delta L P dikalikan dengan Fs, lalu ada delta L P dikalikan dengan Fs. Sehingga kalau misalkan kita jumlahkan di sini menjadi sigma delta L dikalikan dengan P dikalikan dengan Fs. Jadi rumusnya seperti itu untuk menghitung daya dukung selimutnya. Oke, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah nilai Fs-nya. Nilai Fs itu sendiri bisa kita peroleh dari rumusan yang ada di sini, yaitu 1/50 dikalikan dengan tegangan atmosfer yang mana nilainya adalah 100 kN per meter persegi atau 2000 pound per feet kuadrat dikalikan dengan nilai N rata-rata di sepanjang tiang ini. Jadi N yang digunakan itu adalah N rata-rata di sepanjang lokasi yang kita tinjau. Kan kita mau ngambil NSPT itu kan per 2 meter kan. Misalkan di sini 3, di sini 5, di sini 10 gitu. Berarti kita rata-ratakan, masukkanlah di sini. Dapat nilai daya dukung selimutnya. Kemudian ada lagi yang kedua, rumus yang digunakan oleh apa? Freeze and Wright. Nah, yang mana di sini juga sama sebenarnya. QB adalah AB dikalikan dengan QP, yang mana nilai QP-nya adalah NC dikalikan dengan CU, dan yang mana nilai CU-nya adalah 2/3 NSPT dikalikan dengan 10. Sekarang kita sederhanakan soalnya menjadi seperti ini. Hitunglah daya dukung izin tekan fondasi yang berdasarkan data boring soil test seperti gambar tadi, direncanakan menggunakan fondasi tiang pancang mutu K500 ukuran 30 x 30 cm. Jika fondasi harus menahan beban 40 ton, jadi satu tiangnya itu menahan beban 40 ton. Pada kedalaman berapakah tiang harus dipancang? Berarti ini kita merencanakan gitu. Jadi kita lakukan analisis terhadap data-data NSPT-nya tadi, kemudian kita merencanakan kedalaman dari tiang pancangnya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita ingin melakukan perencanaan, maka kita harus lakukan perhitungan setiap kedalamannya. Yang pertama, di kedalaman 2 meter dengan nilai AP-nya, AP itu adalah luasan penampang dari tiang pancangnya. Karena tadi tiang pancangnya bentuknya persegi 30 x 30, maka nilai AP-nya adalah 30 x 30 atau 0,09 meter persegi. Lalu yang kedua adalah A dikalikan dengan selimut tiangnya. Nah, ini karena ini adalah 2 meter yang pertama, maka yang kita perhitungkan itu adalah ini AST-nya, ini adalah kelilingnya, keliling dari 1,2 meter. Jadi ini adalah 0,3, 0,3, lalu 0,3. Berarti kelilingnya itu adalah 1,2. LI-nya adalah kedalaman tiangnya atau 2 meter. FI-nya adalah 3 ton per meter persegi dengan nilai dengan jenis tanah itu adalah clay. Kenapa? Karena nilai NSPT-nya adalah 3. Oke. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Nilai Fi adalah gaya geser pada selimut segmen tiang, yang mana nilainya itu untuk tanah yang jenisnya adalah silt atau clay, maka nilainya langsung kita ambil nilai NSPT-nya. Sedangkan kalau tanahnya itu jenisnya adalah sand, maka nilainya adalah N/5. Nilai NSPT-nya dibagikan dengan 5. Lalu kita cek tanah kita tadi. Lapisan pertama tadi adalah clay, di sini juga clay. Berarti di NSPT dengan angka 3 yang pertama, kita bisa simpulkan jenis tanahnya adalah clay.
karena dia ada di antara dua lapisan yang clay. Jadi pas di perhitungan ini nilai LI-nya adalah 2 meter, karena nilai NSPT yang kita ambil itu adalah per 2 meter, FI-nya itu adalah nilai NSPT dipakai secara langsung. Berarti 3 ton per meter persegi. Kalau tadi dia sen, berarti nilainya adalah 3 per 5. Berarti kita bagikan 5. Nah, F-nya adalah 3, FK1-nya 3, FK2-nya 5. Ini biasanya kita tentukan, atau sesuai dengan jenis bangunannya. Sehingga nilai QC-nya juga adalah 20 dikalikan dengan N untuk nilai clay ya. Nilai clay itu 20 dikalikan dengan N, atau 20 kali 3 atau 60 ton per meter persegi. Sehingga nilai PA-nya kita bisa masukkan, nilai QC-nya tadi sudah ada, AP-nya sudah ada, LI-nya ada tadi, lalu FI-nya sudah ada, AST-nya ada, sehingga kita bisa peroleh nilai daya dukungnya di ke dalam 2 meter pertama itu adalah 3,24 ton. Nah, karena daya dukungnya masih di bawah yang diinginkan, tadi yang kita inginkan berapa ton? Berapa? 40 ton. Berarti masih harus kita perhitungkan lagi ke bawahnya. Berarti di kedalaman 2 meter daya dukungnya masih 3,24 ton. Kita cek lagi di kedalaman 4. Nah, di kedalaman 4 kita bisa memperoleh nilai QB-nya berapa. Lalu per masing-masing lapisan kita memperhitungkan nilai FS-nya. FS-nya sehingga diperolehlah nilai QS totalnya. Jadi ini adalah QS-nya, kemudian ini adalah QB-nya. Maka daya dukungnya adalah QB dibagikan dengan 3 ditambahkan dengan QS dibagikan dengan 5, sehingga diperolehlah nilainya adalah 50,57 ton. Untuk tiang tunggal, kalau grup pile, kalau tadi tiang pancangnya ada 5, berarti kita tinggal Q izin dikalikan dengan nilai efisiensi grupnya dikalikan dengan jumlah jamnya, itulah nilai Q izin grup. Nah, caranya seperti ini. Sangat mudah sekali. Yang penting udah dikerjakan. Kemudian ini ada metode risk and write. Risk and write ini sama seperti tadi, kita perhitungkan daya dukung dari ujungnya, kemudian kita perhitungkan daya dukung selimutnya per masing-masing lapisan, lalu ditambahkanlah daya dukung ujung dengan selimutnya, lalu diperolehlah nilai daya dukung tiang tunggalnya. Sesimpel itu. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira apakah ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini, atau ada yang mau disampaikan, atau ada yang kurang paham? Saya persilakan, siapa yang mau bertanya? Baik, demikianlah untuk pertemuan kita pada hari ini, yang mana kita sudah membahas tentang daya dukung pondasi menggunakan data NSPT. Kemudian kita akan masuk lagi di minggu berikutnya. Minggu berikutnya itu kita akan menghitung tentang daya dukung pondasi menggunakan data sondir atau CPT. Jadi NSPT-nya kita dapat, kemudian nanti kita akan lanjut daya dukung dari SPT-nya. Kemudian nanti setelah itu kita akan menghitung daya dukung aktual lapangan dengan menggunakan data calendering dan data PDA test. Setelah itu barulah kita masuk ke efisiensi group file, penurunan dan lain-lainnya. Sehingga nanti akan menjadi satu yang komplit antara daya dukung menggunakan data-data di lapangan, penurunannya bagaimana, grup filenya bagaimana, sehingga nanti diharapkan di akhir perkuliahan mata kuliah ini kalian mampu merencanakan fondasi dari awal sampai mengevaluasi dan menganalisisnya. Demikian saja, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.